Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman, dulur-dulur dimanapun panjenengan berada, ketemu lagi dengan kami yang dalam lawatan kali ini ke sebuah makam keramat yang berlokasi di Desa Besito, Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus. Sebelum kami menjelaskan tentang lokasi makam ini, identitas beliau dan lain sebagainya, terlebih dahulu kami doakan panjenengan semua yang sekarang sedang beraktivitas atau sedang apapun, semoga senantiasa nikmat Tuhan tercurahkan kepada panjenengan semua, nikmat iman, nikmat Islam, keluarga tentrem ayem, anak-anak padha nurut kabeh. Muga-muga selamat dunia akhirat, amin Allahumma amin. Teman-teman yang dirahmati Allah Ta'ala, ini adalah makam kuno yang telah kami jelaskan tadi lokasinya. Ketika kami klarifikasi ke warga sekitar, mereka hanya menyebut beliau ini dengan nama Mbah Surgi. Hanya itu saja yang mereka tahu, dan nama itu melekat pada makam ini sejak dahulu hingga sekarang, sehingga ketika kami tanya lebih jauh, warga sekitar tempat ini tidak tahu, taunya hanya Mbah Surgi. Maka kami penasaran, kami coba luangkan waktu sejenak, kami konfirmasi, kami hadroh dan uluk salam kepada beliau ini. Ada isyarah yang entah benar entah tidak, wallahu a'lam. Isyarahnya itu bahwa beliau ini ada keterkaitan dengan Simbah Sunan Kudus. Keterkaitan soal apa itu juga tidak jelas. Bisa saja keterkaitan antara guru dengan murid, yaitu beliau ini muridnya Simbah Sunan Kudus. Bisa juga keterkaitan itu hubungan keluarga. Nah, tentang keterkaitan itu apakah hubungan guru dengan murid ataukah hubungan keturunan, kami tidak bisa menjelaskan, karena hasil isyarahnya hanya keterkaitan saja. Kemudian ada isyarah lagi yang muncul, yaitu nama Abdul Basit. Nah, apakah Abdul Basit itu beliau ini? Ya wallahu alam. Nah, kami hanya menyampaikan apa yang kami peroleh ketika kami mengadakan triwikrama tadi sebentar, dan muncul isyarah seperti itu. Nah, teman-teman, jadi keberadaan makam ini terletak di pinggiran Desa Besito, Kecamatan Gebok, sehingga tempatnya memang agak tersembunyi dari jangkauan umum. Namun ini jalannya juga udah lumayan bagus ke lokasi ini, jalan desa. Nah, ini sekitar makamnya, ini ada makam-makam kuno berjejer di sini. Namun ini sepertinya sudah tidak digunakan lagi untuk pemakaman umum. Ini mungkin saja ini pemakaman yang sudah lama dan tidak digunakan lagi, mungkin dengan pertimbangan untuk menjaga kekeramatan tempat ini. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa tadi telah kami sampaikan terkait beliau ini.
warga masyarakat Desa Besito menyebut beliau ini Mbah Surgi. Surgi itu artinya orang yang telah mencapai kedudukan dalam taraf kerohanian itu sudah makamnya sudah di atas. Artinya surgi itu surga begitu. Jadi biasa orang Jawa itu kalau menyebut tokoh yang mempunyai kelebihan ataupun mempunyai tataran keilmuan yang tinggi itu disebut Mbah Surgi. Karena sebutan surgi itu sendiri banyak ada di beberapa tempat. Nah, oleh karena itu surgi itu menurut kajian kami adalah orang yang telah dimaklumatkan sebagai tokoh yang telah mampu menata dirinya, pribadinya, kehidupannya ke dalam tataran yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu. Sehingga orang yang seperti itu layak untuk masuk surga, seperti itu. Nah, ini ornamen cungkupnya seperti ini. Ada pahatan-pahatan kayu yang unik seperti ini. Ini pintu makam menuju ke dalam ruangan tempat batu nisan beliau. Dimanapun berada, itu selalu saja kita jumpai makam keramat atau orang Jawa kuno menyebut itu punden. Apa itu punden? Yaitu sesuatu atau makam atau petilasan yang dipundi-pundi, dihormati. Budaya masyarakat Jawa itu sudah tertata dengan rapi soal adabnya, akhlaknya, tata kromonya, sehingga menyebut orang yang ditokohkan atau orang yang mempunyai jasa besar terhadap kehidupan itu disebut dengan punden. Nah, punden itu adalah penyebutan daripada kata dipundi tadi, dihormati. Maka di mana-mana, dimanapun desa itu ada, khususnya di Pulau Jawa ini, ya banyak sekali kita temukan punden. Sebenarnya punden itu bukan sesuatu yang tabu atau dalam bahasa sederhana itu syirik, enggak. Soal syirik itu tergantung orangnya. Jangankan makam, wong makan nasi saja kalau kita yakini bahwa nasi itu bisa membuat kita hidup, itu juga bisa dikategorikan sebagai syirik. Obat, jika kita menganggap obat itu adalah sarana untuk kesembuhan kita, dengan kita menafikan izin atau restu Allah atau takdir Allah, maka ketika kita minum obat itu juga bisa disebut sebagai syirik. Nah, oleh karena itu, jadi menurut hemat kami bahwa menziarahi makam, menziarahi makbaroh atau situs keramat atau punden itu sebenarnya bagian daripada kebudayaan tata krama yang telah diwariskan, diajarkan oleh para pendahulu kita, yaitu dengan cara birrul walidain waladun sholihun yad'ulah, mikul dhuwur mendem jero ngaromake asmaning para leluhur, seperti itu. Namun ya tidak sedikit orang yang telah nyeleweng, artinya keluar dari jalur yang sebenarnya. Wasilah atau ziarah itu sebenarnya telah diajarkan oleh
agama kita, yaitu agama Islam. Namun ada juga orang yang wasilahnya itu salah jalan, salah alamat, yaitu dengan cara tidak menuhankan Allah, melainkan menuhankan tempat yang diziarahi tadi. Nah ya, cara seperti itu yang syirik itu. Namun ketika kita itu ziarah wasilah, membaca bacaan zikir, sholawat dan sebagainya, maka cara seperti itu cara yang diajarkan oleh para pendahulu kita, oleh para ulama-ulama, oleh para wali tanah Jawa, seperti itu. Jadi sekali lagi menurut kami ya, bisa saja pendapat itu berbeda. Mungkin panjenengan punya pendapat lain. Namun pendapat kami yang kami yakini benar ya seperti itu. Berziarah berwasilah itu adalah bagian daripada adab akhlak kita kepada para leluhur yang telah meninggalkan jasa terhadap kita semua. Teman-teman yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi ya seperti itu kurang lebih terkait simbah surgi ini. Kami ulangi lagi bahwa isyarah yang kami terima itu bisa benar bisa tidak. Namun tentu yang bisa kami ceritakan ya yang kami terima isyarah tadi. Apa yang tidak kami terima lewat isyarah ya tentu kami tidak bisa menceritakan. Jadi beliau ini sebagaimana yang tadi telah kami sampaikan terkait hasil isyarah, beliau ini adalah ada keterkaitan dengan Simbah Sunan Kudus. Lalu muncul nama Abdul Basit. Jika memang ini benar, sekali lagi jika memang ini benar, tentu beliau ini sekurun dengan Simbah Sunan Kudus. Paling tidak ya hidup beliau ini usianya itu ya hampir sepantaran dengan Simbah Sunan Kudus, ya abad 15. Namun jika salah ya tentu kami akan mohon maaf kepada panjenengan semua, juga kepada Allah tentunya, karena sudah berani dengan lancang menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Tapi sekali lagi kami berani menyampaikan itu berdasarkan informasi yang kami terima dengan wasilah hadoroh tadi. Terlepas itu benar atau tidak, ya wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Untuk wilayah Kudus ini kami punya target untuk mengumpulkan minimal itu 60 titik minimal. 60 titik minimal dari rencana kami itu baru terkumpul sekitar 24 titik. Nah, oleh karena itu ya mudah-mudahan nanti dengan izin Allah Ta'ala kami bisa mengumpulkan data minimal 60 titik. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI tetap jaya, Jawa digawa, Arab digarap.